Yo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nggak sendiri dan buat teman-teman netizen mungkin masih bertanya-tanya samping saya ini siapa. Cuman kalau bagi para pecinta trailer atau pecinta lari pasti sudah paham. Kita sambut bersama dan tepuk tangannya Mas Dede Ilmane. Di sini yang nonton ada 100.000 orang ya, se-GBK. Mas Dede, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi panggilannya Mas Dede atau Mas Ilman? Dede aja lah. Mas Dede, jadi kita langsung to the point Mas. Mas Dede Ilman ini kemarin sempat viral ya di kalangan media sosial pecinta lari karena perubahan gaya hidupnya yang sangat luar biasa. Iya. Kalau nggak salah dulu katanya perubahan gaya hidupnya tuh jelek sekali. Pokoknya dulu gaya hidupnya tuh jelek, terus habis itu gelap, nightlife dan kawan-kawan tuh bisa diceritakan Mas. Kisahnya gimana? Secara singkat gitu. Oh, dulu awal kehidupan gelap itu kerja di diskotik. Oh, terus Jadi itu tahun berapa tuh? Tahun 2011. Jadi di bartender. Terus? Nah, jadi bartender sebelumnya padahal lagi SMA gitu tuh nggak mengenal dunia kayak alkohol, ngerokok juga dari dulu nggak pernah ngerokok. Oh. Nah, pas jadi bartender awalnya coba dulu nyoba alkohol itu. Terus lama-lama jadi ya namanya jadi bartender jadi ya mau nggak mau kan diicip terus jadi tiap hari kayak gitu. Terus kan pola tidur juga nggak bener. Iya, berantakan. Tidur mulai pasti pagi-pagi. Berangkat kerja kan jam 7 malam, pulang dini hari. Makan junk food. Sampai jam berapa itu? Sampai tahun berapa itu? Oh, sampai tahun 2013. 2 tahun? 2 tahun. Nah, kalau nggak pernah mabuk, nggak pernah minum alkohol atau nggak pernah ngerokok, kok tiba-tiba jadi bartender? Keadaan? Awalnya ngelamar kerja jadi waiter. Nah, jadi waiter, terus saya biasa banyak tanya-tanya sama bartender itu kayak gimana. Terus si bartender senior itu keluar ngajarin saya. Oh. Jadi saya training. Jadi kalau sekarang disuruh buat juga masih bisa ya? Masih bisa, cuman nggak mau diingat lah. Terus habis itu 2013 cabut? 2013 keluar tuh karena sakit. Sakit apa? Kayak sih komplikasi gitu, kayak pernah muntah darah, mimisan. Oh, itu ya, gastritis. Jadi lambung yang terlalu sering terkena intake alkohol terus-terusan dan pola recovery nggak bagus, akhirnya membuat muntahnya jadi bleeding. Terus mimisan, terus kayak sering pusing kayak gitu, sampai kayak kata dokter di diagnosis gitu misalkan, oh ini udah komplikasi harus minum obat. Saya sampai keluarga tuh udah mikirnya saya udah mau meninggal. Udah ngaji Yasin. Baci lo. Keluargamu kok darjok sekali ya. Terus habis itu udah ngaji Yasin kayak gitu, terus saya pikir dapat obat biasa 1 resep seminggu, saya udah mikir udah saya mati aja. Itu 2013. 2013. Itu ya pas itu kerja apa? Pas keluar, pas sakit-sakit. Oh, enggak kerja, udah enggak kerja. Terus? Kan uang dulu tuh, uang yang dari kerjaan itu tuh gajian tuh utuh, Dok. Jadi dapat tips-tips. Jadi iya ada tipsnya ya. Ada tips, terus ya uang yang lain. Tips itu bukan tips bagus ya, maksudnya kalau kamu ngebartender tuh biasa atau waiter di bar atau lounge atau klub tuh biasa tipnya lebih gede daripada. Iya, lebih gede daripada gaji. Gitu. Jadi uang gajian itu disimpan, akhirnya habis juga. Buat berobat. Kan kayak dulu nggak ada BPJS, Pak. Ya betul, dulu ada ya jam kosma, jam sostek, belum serapi sekarang. Belum serapi sekarang tuh. BPJS tuh baru 2014. Malah ya dulu dapat asuransi dari pekerjaan, cuman kan udah resign. Ya iya. Jadinya uang tabungan habis, terus mikirnya uang dari orang tua juga dari ibu dipakai, uang ibu nitip di saya dipakai itu buat berobat. Terus pikiran ya udah mendingan mati. Terus udah sampai sempet kayak mau gantung diri tapi takut. Lucu. Jadi kamu ngomongnya tuh kayak lucu loh, asu loh. Saya tuh mau simpati tadi, tapi Anda ketawa, jadi saya bingung reaksinya. Jadi mau bunuh diri takut, terus kayak coba dibekem kayak gitu. Terus? Enggak mati ya. Terus ada obat buat 1 minggu, saya minum semua. Oh, di OD kan, di overdosis kan? Tapi enggak juga, malah nggak bisa tidur. Jadi bingung, terus kita tuh reaksinya harusnya simpati, blok ini soundtracknya simpati. Kenapa lu ketawa soalnya lucu pas lagi itu beli obat tidur. Beli obat tidur kan banyak kan ya, Dok, ya. Diminum sekali ya? Diminum berapa lempeng bisa minum. Terus kata orang lain kalau misalkan minum obat ini saya beli coba di apotek yang obat-obat legal, tapi minumnya berapa resep saya minum. Hidup? Masih hidup sampai sekarang. Itu per umur berapa itu?
Umur berapa ya? Sekarang kan 29 Oh, berarti. kamu di bawahku 2 tahun ya? Berarti masih muda banget tahun 2011 itu berarti pas lulus SMA langsung. Lulus ya, SMA Bang? langsung kayak umur 20-an gitu. Cuman udah 19. berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga. Baru berkeluarga pas udah sehat aja. Oh, sekarang udah berkeluarga. Sekarang udah berkeluarga. Anak berapa anak? Anak 1. Wow, gila perubahannya ya lifestyle. Terus bentar, apa yang mengenalkan Mas Dede saat itu kepada trail run? Itu ceritanya gimana? Itu kan jauh ya, dari 2011 bartender, 2013 resign, selama setahun sakit-sakitan, 2014. Terus 2014 tuh saya kan kabur dari rumah tuh. Bukan kabur apa namanya daripada nyusahin orang tua harus sampai ke kayak dukun apa. Karena dikira di saat jam apa. Nah. Terus habis itu pergi ke rumah temen kayak gitu di Banten, Tangerang kayak Buset, gitu. rumahnya. Bukan mau nyari ilmu Oh, kebang. tak kira Karena teman saya ada di Tangerang, teman-teman sekolah. Saya kira mau nyari kayak itu. Nyari Nah, ilmu habis kebal. itu mulai hidup sehat kayak ya udah saya mau jogging. Terus sambil nyari kerja lagi, uangnya udah habis. Itu di Banten? Di Banten, udah terus? habis. Nyari kerja dari Banten ke Jakarta, ke Karawang, ujung-ujungnya balik lagi ke Cirebon. Kerja apa tuh? Di donat, Ceko. Oh, jadi pelayan donat? Apa pembuat donat? Apa cookie donat? Tadinya berharapnya Waiter. jadi waiter lagi, taunya malah jadi bagian stok gudang. Wow, berarti Dari belakang, stoker. Oke. Nah, Terus? dari situ pengen cari olahraga. Kan ada cuti tuh Pak, jadi saya cuti mendaki gunung dulu awalnya sebelum Gunung travel. apa yang didaki pertama kali di Cirebon? Ciremai. Oh iya, suka aku ya. Ciremai Gag- dekat ya? Gagal. Gagal? Lo kok bisa? Yang pertama baru nyampe pos berapa temennya sakit atau apa, Yang- gagal. Pulang. Terus ke 2 minggu kemudian saya nyoba sendirian. TikTok apa? Bawa carrier? carrier kayak porter gitu, gaya-gayaan besar gitu. Sampai tinggi kayak 100 liter kayak gitu. Wasu 100 liter, aku 80 liter. Yang giga ya. Giga, terus? Terus habis itu dari situ sering menyendiri di hutan kayak nggak, kalau cuti seminggu Itu berhasil? berhasil naik puncak. Berapa hari itu nginep? 2 hari. Itu 2014? Iya 2014 2015-an. Oke, 15 terus? Nah, terus mendaki, sering di Ciremai itu di Palutungan kayak pernah nggak pulang seminggu di Gunung Ciremai. Ngapain? Nginep Nginep kayak Tapi emang gitu. seneng sih, aku juga merasakan hal itu sih ketika di gunung tuh rasanya kita nggak main HP, nggak apa-apa. Tenang. Terus waktu di sana tuh kayak berjalan cepet banget. Iya kayak Tiba-tiba udah sore lagi udah ya. sore, udah malam, besok lagi jadi seminggu sampai dicariin kan sama bos di kerjaan tuh. Oh pasti bos donat. Iya, Pasti cutinya bos cuma berapa hari kan udah. Terus hari itu? Terus habis itu lihat ada teman-teman lari yang trail running ke Ciremai. Oh, kenalin dari Komunitas, situ. Terus? komunitas dari Cirebon, orangnya bule. Terus? Bule orang nggak tahu orang Denmark. Terus saya tanya-tanya. Terus saya coba-coba pakai sepatu gunung, nyoba. Kok mereka cepet banget, saya ketinggalan. Terus? Nah, cari di IG komunitas itu komunitas si bule itu tuh ikut apa gitu. Saya cari-cari, ada ternyata komunitasnya tuh Cirebon Runners itu. Nah, masuk ke situ, singkatnya saya diajak sama si bule itu, founder komunitas itu. Coba kamu lari TikTok itu. Terus saya suruh coba TikTok ke Ciremai. Oh naik ya. Naik Ciremai, TikTok sendiri. Nah, kebetulan waktu itu tuh ada course record turun dari Ciremai 1 jam 30 yang udah elit gitu misalkan sebelumnya. Saya 1 jam. Pakai sepatu yang bukan trail, sepatu road yang Itu dalam posisi kamu udah naik Ciremai, Naik nginep seminggu Ciremai. itu udah sering ya? kan Terus sering TikTok bikin. sejam? TikTok turunnya sejam, Turunnya naik sejam? 2 jam. Aku turunnya 2,5 jam kalau gede itu 2 jam. Ya asu 1 jam tuh kenceng banget pak. Terus dari situ mulai Naik motor kali sejam. lari. Ngetrail bener pakai KL gitu. Nyungsep. Terus abis lari itu diajak lah sama si bule itu yang selanjutnya keluar tuh dari donat itu. Terus punya cita-cita pengen punya pasangan yang bisa ngerawat. Terus hoki lagi dapat perawat. Jadi kalau sakit kan nggak repot pak misalkan ada. Ya nggak gitu juga sih. itu kamu tuh gimana nyarinya? Maksudnya punya pasangannya bisa ngerawat tuh gimana? Jadi- Terus ketemu sendiri gitu?
nyari yang perawat, terus dikenalin teman, ini ada perawat kira-kira mau, terus saya kenal. Jadi kamu nyari jodoh tuh bukan karena itu kan, oportunis kamu ya. Kamu nyari yang bisa merawat, sengaja nyari perawat. Iya. Kan Tapi cocok. biar melengkapi, nanti kan saya kerja, nanti kalau sakit ada yang rawat, nggak repot ke rumah sakit apa gitu. Yuk, pikir-pikir orangnya pinter juga ya. Dari jodohnya yang melengkapi semua langsung tersistematis. Daniel harusnya, udah. Jonathan harusnya nyarinya yang apa? Militer biar dia rajin. Dia tuh nggak rajin, pemalas. Bangun jam 1 harusnya nyari yang militer biar dia disiplin. Terus lanjut Mas Didi. Nah pas udah akan nemu, ketemu istri itu cuma berapa, 2 hari, 3 hari, seminggu. Terus saya tanya, mau nikah sama saya enggak? Kok kayak taruh jadi ya, terus Langsung ke orang tuanya, boleh nikah kan? Padahal waktu itu tuh, keluar dulu dari Jeko tuh. Jadi proses keluar dari Jeko dapat duitnya dari mana? Itu pertanyaan netizen paling sering. Waktu itu saya jadi supplier ke Jeko. Kamu Supplier buah-buahan, Pak. Kan sebelum resign tuh saya tahu, jadi suppliernya nggak bisa ngirim. Saya tahu kan produk yang dikirim ke Jeko yang freshnya dari mana dari Bandung. Ya udah, saya resign kerja, terus saya ngajuin proposal ke Jeko. Saya mau jadi supplier. Jadi supplier itu. Supplier buah kayak stroberi, kayak buah-buahan freshnya lah. Emang kan di Jeko ada yogurt kayak gitu tuh, Dok. Nah, kayak gitu. Jadi supplier. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Ini jalan hidupnya patut ditiru loh. Cari istri karena tujuannya yang bisa ngerawat. Kerja jadi orang gudang, dipelajari, terus buka usaha supplier. Bosmu juga seneng kan, dukung? Bosmu, ya dukung. Sekarang kan, dari lari, terus kan udah nikah tuh. Waktu itu nggak ada kerjaan, dibilangnya nggak ada kerja. Padahal kan saya ngirim tuh. Nggak ada kerja, terus coba ngelamar kan kuliah jurusan ekonomi, Dok. Jadi ngelamar ke finance, diterimalah di Adira. Adira. Terus kata si bos yang sekarang ini, yang orang bule itu, kamu kenapa jarang lari? Terus karena kerja. Kalau di Adira akhir bulan repot, bos. Ya udah, saya ada buka lowongan, coba ngelamar. Terus? Dia punya perusahaannya ekspor rotan kayak gitu. Rotan. Terus saya coba ngelamar. Kayaknya nilai saya kalah. Ada yang nilai jurusan matematika, jadi saya ketiga gitu. Terus? Tapi keterima. Orang dalam. Tapi keterima, jadi Tapi jadi jalur orang dalam, kenal bos karena lari. Kenal bos karena lari. Jadi rezekimu bisa dibilang karena lari dong. Makanya, selama lari itu kan kata orang lain, olahraga lari paling murah. Emang paling murah. Saya selama lari cuma beli sepatu sekali. Sisanya dikasih bos, dikasih. Lah ya itu dikasih. Murah. Ya murah karena dikasih asus. Ya dikasih kan. Ya emang murah. Saya cuma beli. Saya ingat saya cuma 200.000. Nah ini Hoka dikasih. Ini dikasih dari Hoka langsung karena kemarin ke Perancis itu. Bentar. Perjalanannya dari 2015 akhirnya hidup udah berubah total. Kerja sama di Bos Rotan 2016 terus. Kenapa akhirnya bisa memecahkan rekor demi rekor? Apa yang sudah dilakukan setelah trailer itu apa aja? Kan, sebelum ke trailer juga udah rutin lari, pokoknya lari. Tapi di road ya? Di road, lari. Kebanyakan juga saya lari lomba trailer, tapi latihannya di road. Oke. Nggak tahu, mungkin ini naluri udah ada. Terus? Lari-lari gitu sampai pernah ikut masuk ke TNI kayak gitu. Oh, yang ke kesatuan. Bukan chassis, saya langsung di kesatuan Arhanud. Terus ngapain latihan? Ikut latihan. Istri boleh katanya. Kata istri, ya udah sana ikut. Wamil. Jadi mungkin kayak wamil gitu, iya. Itu kamu daftar? Enggak, saya kenal sama komandannya. Kenal lagi. Terus disuruh latihan. Kan komandannya ikut komunitas itu. Ya udah. Komandan juga ikut komunitas Cirebon Runner. Ada nggak sih Instagramnya? Ada. Kok yang ikut serem-serem gitu? Tadi Bos Rotan, terus komandan. Terus itu ada yang sepeda juga. Pokoknya ngeri-ngeri lah gitu. Terus kamu diajak ikut komandan, ikut kayak subuh jam 5 datang ke kesatuan. Ikut Terus? lari-lari pagi, bawa ransel, dipinjemin ranselnya. Tapi ada berat? Ada 15 kilo mah kayak ada. Terus? Terus lari pagi-pagi, terus ikut tes yang pull up, tapi nggak bisa pull upnya. Terus Larinya, ikut lari sampai pernah kayak mau pingsan kayaknya. Interval gitu sampai nyungsep ke
selokan. TNI juga latihan interval ya? TNI latihan Tapi pakai ini, interval. pakai ransel. Enggak, kadang pakai, ada yang long march jauh gitu bawa lari jauh. Gitu. Berapa kilo itu kira? 15 kayaknya. Beratnya, kalau larinya kayak 20 mereka. Pantesan ya badannya mereka itu semua ya. Push up, sit up-nya juga kan mereka kuat kan. Ya 1 menit harus 10. Aku ya bisa lolos ya, aku 45 detik 12. Larinya tuh Aku tuh penasaran sama latihannya. Jadi bener ya sebenarnya orang sipil kalau latihan sama mereka pun bisa ya. nah tapi Soalnya banyak yang bilang Tirta casis ya atau ikut latihan sama TNI. Ya? iya kalau keseringan lari disatanya mau jadi daftar TNI. Tapi menurut saya ya kayak yang lari itu tuh pelari misalkan TNI kenceng-kenceng, kayaknya mereka sebelum masuk TNI itu udah lari dulu. Soalnya kencengnya setengah mati loh. Soalnya di GBK aku tuh pernah latihan lari sama temen-temen 4 orang TNI itu. Sering dia ketemu, jadi sering ketemu lama-lama sering nyapa. Itu kenceng banget loh. Iya. Kenceng banget loh. Ya kan Bukan- mereka standar berapa? Kalau untuk 3.200-nya 12 menit kayak gitu. Buset. Atau lari 12 menit. Saya waktu itu lari 12 menit dapat 3,2. Tapi emang itu harusnya memang keker. Jadi nggak heran kenapa kok TNI keker. Dan mereka nggak pakai gym atau apapun, memang latihannya di ada Jazzgar tiap 2 bulan atau kalau nggak salah 2 atau 3 bulan. Jadi mereka harus dites itu, harus segar terus. Diar. Weh. Setuju Pak. Keren. Harusnya mereka jadi coach semua ya. Ah ya bisa. TNI jadi coach semua kayaknya keren tuh. Indonesia sehat tuh. Nggak ada orang kayak kamu lagi Dit. main game mulu, nggak olahraga. Nah, terus event pertama kali yang diikutin? Event di Petung kayaknya. Apa itu? Petung Trail Run 12 kilo. Finish. Nomor 2 itu pertama kali. pertama kali. Jalan hidup itu sumpah ya lucu banget ya kayak Hoki dong. Ya enggak hoki, ya makanya sepatunya Hoka itu. Hoki bener ya, selalu hoki udah. Wah, asu. Itu udah pakai Hoka apa pakai sepatu asal? Belum, pakai sepatu dikasih dari bos. Sepatu trail, tapi nggak enak. Tapi Kan. nomor 2. Nomor Nah, 2. habis itu event apa lagi yang diikuti? Itu tahun Oh, berapa? yang nasional yang rame banget Tahura. Oh, ya Tahura tahu. Itu Tahura kan Run. rame banget Tahura. Kamu memang ikut atau ikut? Ikut. Berapa kilo? Yang 30? 17. 17. Nomor? 3. Kalah sama TNI. TNI nomor? TNI 1, 2. Loh, diborong? Iya. Kesatuan itu? Bukan, ada dari Bandung. Sekarangnya juga udah jadi atlet nasional, Reja. Oh, dia TNI? TNI Reja tuh. Masih aktif? Masih aktif Reja yang... Tapi atlet? Atlet. Oh, pantas banyak anggota jadi atlet ya. Wah, larinya kayak gitu. Itu beneran nomor 1, 2? Nomor 1, 2. 17 kilo? 17 kilo Tahun trail. berapa? Tahun berapa itu? 2017 trail. 2018. Sih, pas itu dia belum atlet? Dia ukurannya udah atlet dulu terus TNI kalau nggak salah Reja tuh. Bukan TNI terus atlet? Bukan, kayak Mas Agus gitu kan udah biasa. Agus Prayogo udah lari dulu baru TNI kan masuk gitu. Oh, yo pantes yo. Setelah itu nomor 3? Nomor 3 terus beberapa lomba. Terus saya ngidolain yang lari trail yang ternama di Indonesia, Bisa chatting disebut- Arif Wismoyono. Oh ya tahu. Arif Wismoyono itu saya sering chat-chat, ya sering tanya-tanya. Terus si bos saya itu si Bule juga itu trail running juga. Jadi ada mentornya lah saya. Terus habis itu 2017 sudah nomor 2, nomor 3. Terus yang terjadi? 3 terus nyoba yang rada jauh. Berapa kilo? Oh, 42. Dari 17 ke 42. Malah sebelumnya tuh 42 dulu, Dok. Tapi jadi ada BIB temen di Borobudur Marathon tuh 2018. Oh, pinjem bib teman Iya. karena dia cancel kan. Ya, terus Cobain aja lari. bisa. Bisa 4 jam. Cuma bawa gula aren aja. Ya oke lah. Ya aku kalau sub 4 loh. Ya 4 jam. Itu nggak latihan, nggak tahu. Sub 4 tuh. Sub 4 ya. Bawa gula aren aja itu baru tahu lari. 42 tuh berarti PES 5 dong. Pas 5 iya. Berarti lewat tanjakan maut itu ya. Iya, tanjakan maut itu. Itu tahun Tahun 2018 ya. aneh ya, jalan hidupnya itu aneh ya. Kenal apa dikasih ini, kenal apa dikasih ini. Iya, dia kan ditawarin. Jadi yang bib Borobudur karena kenal teman. Iya, Latihan sama TNI karena kenal sama komandan. Heeh. Jadi atlet trail lari karena kenal bule yang pada waktu TikTok. Solusi pertama adalah kalau ada galau mending ke gunung. Nah, mending ke gunung. Gunung, karena siapa tahu di gunung kamu ketemu seseorang yang hal sama terus channelnya dari situ. Berarti hidup aku juga naik gunung soalnya. Mending naik gunung. Terus setelah itu 2018, 19, 20. 19 nikah kan, 19 kayak berhenti dulu, terus covid. Terus istrinya juga suruh lari juga. Istri ya kadang suruh lari. Buset,
udah merawat, suruh lari pulang. 2020 COVID ngapain lari? Ya di rumah aja kayak Ya, lari. di rumah aja sih campaign sih. Iya, Terus? itu pusing banget lari kayak di rumah bolak-balik kan. Nah, itu saya konsisten kayak lari everyday, pokoknya lari 5 kilo. Terus? Baru ketemu pelatih kan dikasih program. Kapan ketemu pelatih? Ya itu abis tentara itu 2018 19 ikut atletik juga. Atletik ya. Pelatihan dari tentara juga? Ada tentara, pokoknya pelatihnya banyak, ada dari tentara, ya saya masuk, dari atletik masuk, trail running masuk. Ya iya, digabung aja semua. Channel ya. Terus habis itu event lagi Event lagi tahun 2019, 2020 kayaknya. kan pandemi itu. Pandemi 2021 kan. Ada kayak Jakarta Ultra Marathon. Oh, kamu ikut? 100 kilo, belum pernah nyoba. Belum, aku 100 kilo. Aku udah nyoba. Apa Nusantaran bukan? Bukan, Jakarta. Di sini dari Senayan lari ke GBK, ke Bukannya 42 itu? Enggak, itu 100. Jakarta Marathon, ada yang 100 malam-malam. Ultra marathon 100. 100. Finish Berapa hari? Berapa jam? Berapa hari? 11 jam. Mata nih. Pasu tuh. Jakarta Bandung lari 11 jam. Itu asu. 100 kilo 11 jam. Iya, bukan Jakarta Bandung, Jakarta yang ngelup di sini. 100 kilo. 100 kilo. 11 jam. 11 jam. Itu nggak latihan kata. Bajingo, Cok. Kalau 11 jam itu berarti kecepatan rata 9 km per jam loh. Berarti pace-nya sekitar 6,30 loh. Bajingan. Kata teman-teman yang lain, oh Dede nggak bakalan finish, nggak pernah latihan karena udah nikah dan lain-lain gitu tuh. Tapi Asu, finish 11 jam. Paru-parumu dari apa ya? 11 jam. 11 jam 100 lebih. kilo. Ya, 100 kilo itu jarak Jakarta Bogor ya. 150 itu. Bolak-balik. Lari, Bu. Ya nanti mau dicoba Jakarta. Enggak, saya mentok 42 aja. Mau dicoba. Enggak. Saya juga masih punya Ada. punya istri anak 2 ya. Ada lombanya Jakarta Bogor, nanti saya mau nyoba itu. Mau nyoba Jakarta Bogor? Iya. Ada lombanya? Ada. Siapa sih panitianya ini? Kenapa sih? Ada masalah hidup apa? Nah, Jakarta Bogor tuh lombanya apa namanya? ITB Ultra Marathon dari ITB. Oh, ITB tahu. Nah. Itu kampus saya buat. Nah ya udah ikutan berarti. Oh enggak, saya nonton aja udah. Aku ditawarin. Tim relay, ada relay. Relay itu kan kayak estafet kan? Estafet. Bentar. Yang aku mau tanya, yang Jakarta ITB Marathon tuh Jakarta Bogor, itu berarti PP? Apa enggak ngelilingi ITB? Jakarta ke Cirebon. Bogor, Bogor. ke Bogor baru ke Bandung, Jakarta Bandung. Oh yang 180. sepeda yang ultra cycling yang Jakarta, terus habis itu Jatinangor, Cirebon, Cirebon ya. Jakarta, Bandung gitu. Terus itu 100 kilo 11 jam. 11 jam. Itu tipsnya apa? Kenapa bisa 100 kilo 11 jam? Itu udah ekstrim, lebih ekstrim dari sepeda. Lari 100 kilo itu ekstrim banget. Karena kalau Oh itu juga mual-mual juga kayak. itu enggak, tipsnya apa? Maksudnya water rehidrasinya tiap berapa kilo? Yang tiap perlu? 40 menit saya selalu pakai 40 Jalan menit. kaki? Jalan kaki. Itu maksudnya ada jalannya? Ada Atau lari jalan. Ya kipik-kipik aja, pelan aja kayak PES 7 kayak gitu. PES 7 pelan? Awalnya tuh karena kepancing karena yang udah expert duluan kayak Kohensis kayak gitu, mereka pakai PES 5, PES 430. Jadi saya kepancing ikut sampai 60 kilonya 5 jam gitu. Nah sisanya saya hancur gitu. Hancurnya tapi masih bisa ngejalan? Masih bisa, ada yang loop terakhirnya masih ada jalan PES 10 kayak gitu. Ada makan ya? Enggak. Itu mereka semua nggak ada yang makan? Nggak ada yang makan kayaknya. Terus apa? Energi gel, buah gitu. Wah gila, sinting coy. Kan ada manajemen, kalau ultra tuh ada manajemen apa ya? Iya paham, nutrisi. Paham aku secara teoretikal paham, tapi setelah denger langsung tuh kayak nggak make no sense, dan itu gila sih. Setelah itu recovery berapa lama? Setelah lari 100 kilo 11 jam. 100 kilo 11 jam. 3 hari kayaknya. Terus lari lagi? Terus ya jogging. Recovery kan kayak jogging 6 kilo gitu. Ya oke lah. Terus lanjut lagi, habis itu event apa yang diikuti setelah Jakarta Ultra Marathon yang ngelup 11 jam 100 kilo. Ini masuk judul ya, lari 100 kilo. 11 jam. 100 sebelah. Terus ikut BTS. Bromo Tengger Semeru. Ya, itu berapa jam? Bromo Tengger? Itu 72 kilo ya? Apa 71? 71 gitu. 71. Kalah deh. Juara berapa? Nyasar. Nyasar. Udah ketiga, terus mau finish malah nyasar ke jalur 100. Jadi larinya totalnya yang lain kan 70. Saya 85. Terus gimana? Ya jadi keempat, kayak berapa? 11 jam kayak gitu. Tapi nggak dapat duit itu? Enggak dapat. Tapi itu udah pakai Garmin apa Coros? Enggak dapat, cuma sampai 3. Nah di tahun 2021 yang tahun ini yang saya kembali. 22. Oh ini 22. 21 saya dapat apa ya?
21 tuh latihan aja, ngumpulin aja kayak Karena event udah jarang ya? udah jarang. Nah, terus 22? 22 tuh daftar UTMB. Oke, terus? UTMB kan udah punya poin tuh dari beberapa lomba-lomba. Itu harus ikut poin kan soalnya? Iya, kan? ikut poin. Terus kan saya menang di Malang 55 kilo Arjuna Wilerang. Wah, Arjuna yang sempat kejadian kemarin ada yang hilang. Iya, ya? ada yang hilang. Itu kamu yang juara? Saya yang 50 juara satu. Juara satu? Oh, 50. Tepuk tangan dulu lah. Berapa jam 50 kilo? 10 naik gunung. Berapa elevasi total? 4.000 kayaknya. Bajingan 4.000. Berapa jam? 10 jam. 10, iya 10, 4. Bayangin ya, 30. kamu naik gunung gede itu sekitar 12 kilo. Berarti kalau 50 kilo itu naik turun ya, 4 kali loh. Itu tapi elevasi tapi ada turunnya juga. Ada kan? turunnya. Lebih, nah ini pertanyaanku buat Mas Dede. Lebih berat nanjak atau turun kalau lari? Lebih berat nanjak kalau saya. Saya nggak kuat nanjak. Kalau turun saya siap no time to die. Wah, kamu tahu nggak sih tipsnya apa supaya ketika turun tuh kan curam ya? Kita nggak tahu yang kita injek tuh kan akar atau kan kalau trailan tuh ada akar, ada tanah, ada kerikil. Turunnya gimana biar nggak kepleset? Yakin terus kalau saya nggak ke teman-teman ya anggap semuanya empuk. Terus kalau jatuh ya bangun lagi. Sering jatuh? Sering lah, banyak jatuh. Lebih sering pakai celana pendek atau pakai padding pants yang sampai panjang tuh? Lebih baik pakai pendek sih, lebih fleksibel tuh. Terus pakai ini nggak? Kamu pakai ini nggak? Pol kalau nanjak, kalau turun mah udah sebebas mungkin menyeimbangkan tangan tuh. Pol tuh tetap buat pakai panjang ya? Buat nanjak. Yang ini yang tiang cep-cep Iya, gitu. buat nanjak itu ngebantu banget. Nah, terus tipsnya apa? Kan berarti maps masuk jam. Masuk jam itu biar Supaya nggak nyasar gimana? supaya nggak nyasar ya kan. Buat teman-teman yang soalnya sekarang trailer sudah lihat event trailer yang kemarin Lawu ya? Wah, minyak setengah mati. Saya ikut itu. Oh, ikut. 50 kalah Pak sama yang idola saya itu Arif Ismoyo. Nomor berapa kamu? Nomor 4 kalah 3 menit sama nomor 3 sama Arif kalah 30. Tapi kan bangga Pak, bangga sama diri sendiri. Nah, itu rame banget loh tuh. Itu soalnya salah satu event trailer yang menurutku sangat rame. 2000 Pak, 2000. 2000 orang loh, banyak banget. Ke Lawu ya? Ke Lawu. Itu kamu ikut berapa kilo? 50. Yang paling tinggi kan itu? Iya, enggak, ada 80. Ada 80. Nomor 1 tuh atlet, 1, 2, 3 atlet semua. 1, 2, 3 atlet. Jadi kamu hitungannya bukan elite pro ya? Lebih masih awal? Masih mendekati kayak harus jadi elit Pak. Syaratnya apa jadi elite? Ya, poin indeks saya menyelesaikan lomba misalkan coast to coast di Jawa Tengah yang di pantai itu yang 50 kilo elevasi 1800 mungkin berapa ya? 5 jam gitu. Kemarin saya baru cuma bisa 6 jam. Jadi kan belum elit. Yang elit kan kayak Mas Arif Ismoyo yang kemarin. Kamu berarti ada prestasi gila tuh sama Mas Arif yang notabene atlet selisih 3 menit loh. Enggak, 20 kalau sama Mas Arif. Kalau sama yang nomor 3 tuh. 2 menit. Yang juara 1 Mas Arif. Juara 1 Mas Arif. 20 menit. Gila ya, berarti kalau latihan terus kekejar itu. Terus ini langsung to the point aja sebenarnya goalnya apa? Targetnya 2022 apa? Yang udah diikuti Lawu udah ikut. Oh ya, 2022 kemarin ya UTMB itu yang ke Prancis. Itu apa itu? Event apa itu kejuaraan dunia trail yang sangat terkenal. Kayak kalau kata orang-orang trail, naik hajinya pelali trail. Oh, ibaratnya kalau Audax tuh kayak PBB lah, Paris Brasian. Terus? Nah, itu saya juga nggak ada niatan dulu mau ke sana. Terus saya udah punya poin, nggak punya duit tuh Pak. Terus berangkatnya naik? Berangkatnya saya jualan kaos. Kaos apa? Kaos yang support pelari. Oh, gitu. boleh. Terus? Support pelari terus dari si bos. Dipinjemin terus ketemu ya kayaknya hoki ketemu di sana ada yang nampung. Ada orang Indonesia yang bareng, ada yang nampung namanya Andi Rio. Andi Rio yang penyanyi itu ditampung di itu udah kamu sama bukan saya. Bukan ditampung, tinggal dikasih tempat tinggal, ditampung tuh kesannya kayak pengungsian. Kenapa sih? Enggak, terus lanjut. Terus nggak punya uang itu jual kaos. Itu 2022 ini kan? 2022 ini. Makanya 2022 itu pokoknya goal saya udah lumayan lah. Lomba dapat ke satu kayak gitu, lomba yang MSC, yang coast to coast ke 1 terus bisa ke Perancis. Coast to coast tuh padahal 6 jam nomor 1 sampai. Oh, karena yang bukan elit ya itu ya. Yang elitnya lagi ke Jurnas. Oh. Seneng ya? Iya benar. Terus habis itu yang di Paris berapa kilo? Di Paris 100 kilo.
pegunungan Alpen tuh, Pak. Oh, itu parah sih. Alpen tuh kan buat sepedaan, Tour de France, Nah, yang PBB. situ ada jalurnya ya. Anjing, itu elevasi berapa itu? 6.000 Wajar. 6.000. Itu winter loh. Itu apa? Musaria bulan apa? bulan Agustus. Oh, enggak winter, masih musim semi panas lah. Tapi dingin. Iya, Udah terus mau hujan di sana terus kan terus berapa jam? 18. Tercepat lah di Indonesia. Nah, tadinya waktu tercepatnya si bos saya itu yang bule, cuman kan dia belum jadi WNI. Dia 18 jam, jadi saya beat my boss lah gitu. Terus itu di Indonesia berarti kamu doang yang di sana? Ada banyak, beberapa, cuman mereka masih kayak belum level elit juga, masih kayak Tapi kayak kamu 100 kilo 18 jam? 18 jam. 6.000? 6.000. Suhu berapa itu? Nggak tahu, dingin sih. Iya. Ya dingin kayak Pakai bajunya apa? Bisa di-share nggak? Oh. Kamu cek di Instagram, kamu share nggak? ada di Nah, nanti sana. cek ya, Jonathan ya, dari Instagram foto. Bajunya pakai apa aja itu? Ada dari Hoka. Kebetulan tuh dari Hoka kan ada diajuin. Nah, masuk Hoka juga beruntung, Pak. Kenapa? Saya tuh sebelumnya nyobain sepatu mereka, sepatu trial, juara satu kan yang lomba-lomba sebelumnya. Nah, pas Kamu tuh juara satu berapa kali sih? 2 kali. 2 kali yang pakai Hoka? Pakai Hoka itu. Trial itu? Trial aja nyobain, kata Terus? dia cobain aja. Nah, habis itu mereka nyari atlet yang mau lari di UTMB. Kebetulan yang ngajuin proposal saya aja. Beruntung masuk. Asli, bener-bener ya. Terus Terus gimana? masuk kan ada, nah sampai Perancis tuh. Bahasa Inggrisnya nggak lancar. Untungnya ada yang Adirio itu yang menampung. Bukan nampung, Yang ngajak. tempat, mengajak. Yang Ih, ngajak. Semua dia tuh to the point sekali loh pokoknya. Yang ngajak. Orang Cirebon tapi kayak bukan orang Cirebon. Bahasa ngapanya juga nggak ada. Bukan, aslinya bukan Cirebon, Aslinya mana? Ciamis, Oh, Ciamis ya benar. Jawa benar. Barat. Nah, Deket lah. Terus habis itu? abis itu ke Perancis kan sampai sana. Seharusnya saya tuh duduk makan sama pelari elit top dunia. Tapi saya kan malu, nggak tahu. Jadi saya baru konfirmasi ke pihak Hoka yang di Perancis hari Rabu. Terus? Padahal dari Senin tuh itu harus udah ada acara-acara sama atlet-atlet Hoka yang Nah, yang gede-gede ya? yang gede, yang bener-bener Yang atlet bener-bener beneran. atlet di Endos, Hoka beneran di Saya kan baru internasional. atletan. Oh, Belum enggak. jadi atlet. Anda tuh humble break sekali ya, brengsek loh. Terus habis itu? Habis itu dapet lah baju semuanya. Tadinya padahal ke Hoka Indonesia, saya dapat ini nggak. Aduh, sedang diajukan. Pas di sana dapat semua. Jaket anti air, baju yang yang tangan panjang biar anget kayak gitu. Dari situ dapat semua. Sepatu dapat 4. Apa? Dapat Apa ini? Yang dipakai sekarang apa? Mapate. Oh iya, Bang. Mapate Yang dipakai kemarin? Tekton. Karena kata si yang elitnya, kamu larinya seperti siapa? Kalau kamu lari seperti saya, gym kan namanya gym bomset, pakai Tekton. Kalau kamu lari santai, pakai yang Mapate. Jadi saya ya udah, saya kayaknya jadi pelari elit, jadi saya pakai Tekton. Wah, anjing itu 18 jam loh. Iya. 18 jam 100 kilo pegunungan Alpen loh. Itu naik sepeda aja susah. Lari loh bro. Itu dingin loh, sekitar 10 derajat. Malam terobos juga berarti? Malam ya. Mulai jam berapa itu? Mulai itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kayaknya kena malam saya finish tuh jam 3 di Pagi? hari. 3 pagi. Dingin banget itu? Enggak. Nah, bedanya lari di Perancis sama di Indonesia. Di Indonesia tuh ada warung, angkringan. Dan tipsnya gimana di sana? Kan Tapi nggak ada warung, nggak ada jahe, nggak ada angkringan. Gimana tuh? Bawa gel. Saya makan gel, tapi nggak bisa dicontoh ya. Saya bawa gel, full gel 40 kayaknya. Tapi kan nggak ada warung, berarti nggak makan sama sekali kan? Ada water station. Oh. Tapi dagingnya tanda tanya. Oh. Ada ya, water ya, station ya. kan. Dagingnya kan, water station ada makanan juga. Ada makanan, cuman Dagingnya nggak tahu halal. nggak tahu mana. halal enggaknya. Terus kayaknya nggak mungkin cocok juga, kayak rotinya juga beda-beda gitu. Jadi bawa makanan sendiri aja. Gel. Nggak ada drop bag pak, jadi saya nggak ada drop bag? ngandelin itu aja yang Nah terus dibawa. ini yang di belakangmu kamu pakai ransel tuh? Pakai ransel yang Kecil-kecil. yang ultra light. Untuk minum, manajemen minumnya itu di water station itu kamu minumnya berapa mili? Minum sebelum haus. Pokoknya nggak tahu milinya, pokoknya minum sebelum haus, karena kan belajar dari pengalaman, kata yang udah kamu jangan halusinasi seakan-akan nggak haus tapi nggak minum. Nah itu aku tuh pas aku audax halusinasi tuh parah, jadi nggak minum. Pas habis maghrib ngepong aku hancur, langsung detak jantung naik. Iya, apalagi di sana ada tim medis loh, misalkan kalau kelihatan aneh-aneh Di stop. di stop. Oh beda sama Indonesia.
Jadi benar-benar di stop, nggak boleh lanjut? Nggak boleh. Nanti kalau udah di gunung gimana siapa yang mau evakuasi? Meskipun bayar asuransi pakai helikopter, cuman kan mereka lebih prepare kayak gitu. Jadi saya deg-degan. Kalau diberhentiin udah jauh-jauh, udah habis modal. Oh, malah di situ kita nggak boleh nge-push limit ya? Nggak boleh. Karena diawasi. Nah, terus pulang dari Prancis, apalagi mau dikejar? 2023 ini udah Desember. 2023 ya mau pengen jadi pelari elit yang beneran. Wow, ya, tepuk tangan. Elitan. Ini berat badan sekarang? 50. Tuh loh, Dit. Kayak kamu anjing. Saya tuh punya tim loh, satu biji ini hobinya sama olahraga, tapi e-sport. Main game 24 jam nonstop sampai tipes. Terakhir tipes. Terus apa perbedaan yang paling signifikan dirasakan ketika dulu gaya hidupnya seperti itu dengan gaya hidup yang sekarang? Ya lebih seger aja, nggak sakit-sakitan, nggak pusing-pusing, kayaknya nggak. Selama 2015 sampai kesini nggak pernah sakit aneh-aneh kayak gitu. Nah, belum pernah COVID berarti ya? Nggak punya teman jadi nggak pernah kayaknya. Wah, sih. Kalau nggak teman gue itu apa dan itu yang kasih channel ABC ngeselin sekali anjing. Nggak pernah nongkrong. Iya, nggak pernah nongkrong. Itu kayak saya juga Nggak pernah nongkrong. Terus nomor 2, hobimu tuh cenderung ekstrim. Jadi gini, aku tuh sering diajak sama dokter namanya Dokter Afri di SPOT. Dia tuh selalu ngajak aku trailan di angka 30. Aku tuh nggak berani. Aku tuh aku beraninya tuh hiking. Jadi aku tuh turun pakai karier 60 tuh 2 jam atau 2 jam 20 pakai karier. Yang aku membuat nggak berani trailan tuh lebih ke nyali. Aku takut hilang, takut masuk jurang, takut nyasar. Takut gelap nggak? Iya, takut. Makanya aku tuh bukan takut gelap ya, bukan. Kalau aku ndaki sendiri pun gelap pun aku berani-berani aja. Lebih takutnya itu takut hilang sama jurang. Takut jatuh. Ya kalau bukan takut jatuh, turun pun berani aku jatuh berkali-kali. Lebih ke takut matinya. Iya, tersesat. Ya takut hilang sama tersesat, takut mati. Nah, gimana cara melawan hal itu? ya nggak tahu ya, boleh dicoba atau enggak. Ya kan saya juga tadi dulunya penakut, yaitu diam di gunung selama 1 minggu. Aku mentok 4 hari mana? Ya 4 hari, coba sendiri misalkan sendiri. Tapi kalau mendaki sendiri itu katanya ada yang ngajarin aku, coba mendaki tapi malam berangkatnya. Iya, daki malam biar nanti terbiasa gitu kan. Kalau trail banyaknya ada yang malam-malam. Tapi kayaknya kalau trail itu coba aja yang 15 kilo dulu kayak gitu bisa kayaknya. Terus ini hobi ekstrim. Istrimu nggak ada pernah komplain? Sebelumnya komplain. Takut gimana kalau lihat dia video. Iyalah. Terus habis itu kapan dia nggak komplain? Dapat duit, Pak. Oh, kenapa kamu jujur sekali sih? Ini lucu, jadi teaser lucu nih. Ya, tapi terus cita-cita 2023 pelari elit dan kawan-kawannya, dan ada tips buat teman-teman yang lagi di rumah pengen nyoba trail run. Kan sekarang yang trail run tuh banyak loh, banyak Iya, banget. banyak. Nggak tahu kenapa lebih banyak daripada sebelumnya kalau aku bilang. Mungkin karena bosen pas pandemi atau gimana. Tipsmu buat pelari-pelari yang baru mulai? Ya jangan terlalu memaksakan diri aja. Ambil kategori yang masuk akal kayak gitu. Jangan, saya juga mulainya dari yang 15 dulu. Jangan tiba-tiba gaya-gayaan pengen ultra kayak gitu tuh. Bertahap aja, bertahap. Nanti penyesuaian juga. Nggak ada yang salah dengan hal kayak gitu? Nggak ada kayak misalkan, kamu cuma finish 30, nggak usah peduliin. Lagian kan tujuannya sehat, terus ngebahagiain diri sendiri. Tepuk tangan ini tips yang luar biasa dan dikeluarkan oleh seseorang yang sudah ke Perancis ya, aneh-aneh ya. Bolanya jago, ya kan? Basketnya juga jago, iya, terus larinya jago, sepedanya jago ya. Iya. Apa karena mungkin dia area ya, mungkin karena disediakan di sana kayak arena buat trail ya, khususnya trail kayak udah lengkap banget, kayak petunjuk arah. Kayaknya orang di sana nggak mungkin tersesat. Nggak kayak kita ya. Oh, bersihnya. Jadi berarti gara-gara lari kamu ke Perancis? Iya. Dari kampung Pak, nggak kebayang bisa ke Perancis, nggak kebayang kenal komandan kayak gitu. Bisa ke Perancis. Yang penting keyakinan ya. Selama kamu yakin sama hobimu ya kamu akan. Iya, jangan berpikir pengen nyari uang atau apa, yang penting lakuin aja gitu. Ini definisi rezeki datang sendiri. Yang paling kocak ya, lari ketemu komandan, lari ketemu bos, lari sekarang kerja sama bos, terus sekarang lari nyoba trial terus dapat hoka, ditumpangin. Itu paling kocak ya. Jadi kamu belas gak bawa uang sebenarnya di sana ya?
Cuma, oh iya bawa uang 1 juta. Ya berarti kan nggak bawa apapun kan Nggak bawa, sebenarnya. cuma bawa. Semuanya akhirnya dibantu orang kan. Dibantu orang. Sampai kayak naik yang gondola itu kan bayar berapa euro? Gondola apa sih? Itu yang keren. Apa? Naik ke pegunungan tertingginya gitu kan, ke es. Bukan gondola coy. Gondola tuh yang di gedung yang terus habis itu Gondola namanya. ya udah itulah. Nah, dikasih. Kasih siapa? Ada namanya Om, ya di sana yang orang Indonesia tinggal di Perancis, Om Wingky namanya. Dia biasa yang nge-manage semua pelari-pelari yang ke Perancis. Wah, Valera dia baik. Enggak dari negara, enggak. Sukarela Om Wingky. Keren. Nah, jadi aku sebenarnya sempat takut ya, tapi dengar kisah ini, oh ya 15 kilo bolehlah dicoba. Iya, cobalah. Awalnya tapi latihan road ya. Iya, road. Saya juga Latihannya road sama hiking kan? road sama hiking, iya benar. Sama persis kan, hiking, road hiking, kadang lari pakai karier gitu kan. Iya, benar. Saya juga dulu kencengnya gara-gara bawa karier biasa kan. Lari kan? Terus Lari, turunnya turun lari kan. Karena kalau ditahan tuh sakit, kakinya tuh kalau diturun sakit nah. Tapi kalau lari tuh kita kayak bisa lebih nggak sakit, sakitnya lebih di betis. Tapi kalau nahan tuh sakitnya di kuku. Jempol cok, cantengen. Jadi kalau turun, kenapa kalau lebih suka lari ketika hiking tuh kalau turun, kalau jalan nahan tuh kukunya cantengen. Tapi kalau kita lari itu bener-bener yang sakit cuman betis ya, kuat-kuatan betis lutut sama paha aja. Cuman jarem ya. Ngejarem pegel-pegel. Tapi udahnya aja. Udahnya pas aja, lari pas mah lagi nggak lari nggak apa-apa. apa-apa. Iya bener. Itu aja kalau dari aku, thank you Mas Hilman. Ini luar biasa. Next kita akan mungkin kita yang nyamperin Cirebon ya. Ya, ke Tirta dilatih. Mas Dede ke Ciremai dilatih. Ayo lari Tirta. Ya lari. Aku tuh nggak kuatnya lebih ke kalau pagi siang masih tektok lari terus masih kuat. Nah kelemahanku tuh kalau udah kena hujan. Ini aku nggak tahu ya tips kena hujan. Nanti kita buat realnya aja. Kalau kena hujan, aku tuh gampang hipotermi. Bodoh di situ. Kedua, aku tuh manajemen suplainya buruk. Jadi kadang kalau sampai siang aku pinter tuh manajemennya. Tapi setelah enjoy, aku lupa aku tuh lapar. Jadi aku bisa nggak makan tuh sampai 8 jam. Yang ketiga itu lebih akhirnya takut mati terakhirnya. Setelah akhirnya ketika malam ngedrop, takut mati, drop mentalnya. Nah itu kita akan bahas nanti di reel setelah video YouTube ini tayang. Thank you.